diletakkan lebih dahulu, mestinya kalimat normalnya itu mulkus samawati wal ardu, misalnya lillah atau lahu. Jadi mulkus samawati wal ardi lahu, gitu mestinya. Jadi kekuasaan, kepemilikan kerajaan langit dan bumi ini bagi Allah SWT, miliknya Allah SWT. Tapi lagunya didahulukan untuk menghadirkan makna spesial, khususnya, utamanya, kira-kira begitu. Itu lagu kalau didahulukan. Di ayat ini Allah SWT menyatakan milik Allah, hanya milik Allah, hanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Mulkus samawati wal ardh, kekuasaan, kerajaan di langit dan di bumi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikembalikan segala urusan. Saya kira ini tidak terlampau ini sudah sering kita bahas yang sifatnya umumnya. Ini mengingatkan bahwa satu, tidak ada yang di bumi dan di langit ini yang lepas dari kepemilikan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi kita ini kan sumber hidayah yang Allah jelaskan melalui alam semesta. Kita disuruh melihat seluruh yang ada di langit dan bumi ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam penguasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk diri kita. Dan karena ini semuanya milik dan dalam genggaman kekuasaan Allah SWT, maka nanti semuanya juga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu di ujung kalimatnya wa ilallahi turja'ul umur. Gini, kalau jenengan itu tidak memiliki sesuatu, kalau kita ini memiliki, benar-benar memiliki sesuatu, kita tidak akan dituntut tanggung jawab, karena itu milik kita dan berada dalam kekuasaan kita. Tetapi kalau kita ini tidak pernah memiliki dan benar-benar tidak pernah menguasai, maka konsekuensinya mesti nanti akan ada pertanggungjawaban. Harta yang kita miliki ini sebenarnya tidak benar-benar kita miliki dan kita kuasai. Buktinya adalah begitu kita mati, harta kita tidak kita bawa lagi. Harta kita kemudian dikembalikan kepada pemiliknya yang awal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kenapa sih kok ada hukum waris? Karena prinsipnya adalah harta itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang cuma dititipkan kepada kita. Maka begitu orang itu mati, hartanya kembali lagi ke Allah. Kalaupun dibagi, harus dibagi menurut aturan Allah, namanya waris. Kenapa? Karena dia miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Dan berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Kapan saja Allah bisa mengambil harta kita, kapan Allah bisa membanyakkan harta kita, itu tanda bahwa kita tidak sungguh-sungguh memiliki dan tidak sungguh-sungguh menguasai. Sama seperti tubuh saya, tubuh kita juga benar-benar bukan milik kita dan dalam kekuasaan kita, nyawa kita, karena kita tidak benar-benar bisa menguasainya. Ya, kita ini kan cuma berharap hidup 1000 tahun lagi, katanya Khairil Anwar, tapi kita tidak pernah bisa. Ayat itu mengingatkan ini, lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. Hari ini seperti biasa ya, kita semuanya tahu kita ini tidak punya milik, kita ini tidak punya kekuasaan. Tapi menariknya, kita ini dalam hidup seakan-akan memilikinya dan seakan-akan menguasainya. Karena kita butuh diingatkan oleh ayat begini. Suatu hari Umar bin Khattab itu keluar musim panas kayak begini. Orang Arab itu kalau musim panas siang hari dia tidak keluar, dia ada di dalam rumah. Dia keluar bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq di jalan. Ngapain kamu? Saya demi Allah tidak keluar kecuali karena lapar yang saya rasakan, kata dia. Oke lah, ayo kita ke masjid. Di masjid ketemu Rasulullah SAW yang juga lapar juga ternyata. Rasulullah SAW kemudian mengajak dua sahabatnya ini ke rumah sahabatnya yang menurut Mu'arrikh adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Begitu sampai di rumahnya, Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum.
diem saja Bu Ayu. Assalamualaikum, diem saja sampai 3 kali. Begitu 3 kali, Rasulullah kembali lagi. Karena adab kita bertamu, kalau orang salam 3 kali dan menjawab, terus pulang. Gak usah ditambah-tambah lagi. Itu artinya tuan rumah tidak mengizinkan kita harus merasakan. Udah, aturannya begitu, ya, harus pulang. Rasulullah itu pulang. Begitu pulang dibuka pintunya, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah tanya, kamu kenapa? Di mana tadi salam itu? Saya ada di dalam Rasulullah. Kamu dengar? Saya dengar. Kenapa? Karena salam adalah doa. Dan saya tidak ingin engkau mendoakan saya sekali. Saya ingin engkau mendoakan saya 3 kali. Iya ada yang itu pinternya Bu Ayu malam sorry. Setelah itu saking senangnya kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya, beliau menyembelih noponamine, kambing, memberikan kurma basah, kurma kering, kurma merengkel, busrun, tamer, rutok, semuanya diberikan. Rasulullah kemudian menyebut satu-satu sambil menangis Rasulullah. Kata Rasulullah, tamrun wa rutabun wa busrun, semuanya disebut. Ini semuanya adalah nikmat yang nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Rasul kemudian membaca ayat terakhir dari surat Al-Ma'un, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Lah ngeten ini kan kesadaran bahwa kita tidak sungguh-sungguh memiliki dan menguasai. Buktinya nanti diminta yang bertanggung jawab. Yang menarik, kata naim niku semua nikmat yang kita dapati secara terus-menerus. Makanya kata Rasulullah, hatta air yang kita minum nanti diminta yang bertanggung jawab. Nopo malih upah, nopo malih bojo, wah tambah gede tambah jawab. Nah gitu. Dan seterusnya banyak sekali pertanyaan. Karena itu begini ya, kita ini kalau mengerti begitu tidak akan kecewa kalaulah mungkin Allah mensedikitkan harta, dan juga tidak akan sombong kalaulah Allah membanyakkan harta. Kenapa? Karena kita menyadari dia bukan milik dan berada dalam kekuasaan kita. Cara pandangnya orang Islam itu nanti berbeda dengan cara pandangnya orang yang di luar Islam dalam melihat agama, dalam melihat kepemilikan. Ini penting nih. Lihat ayat yang kita hafal semuanya ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun ila akhir. Itu bukan al-maun ya, at-takatsur tadi. So kita pikirkan itu. Kenapa Allah SWT menyatakan alhaakum at-takatsur? Alhaakum itu dari kata lahwun. Lahwun itu kita terlalaikan untuk melakukan sesuatu yang baik atau mengingat sesuatu yang lebih penting karena kita sibuk dengan sesuatu yang tidak terlalu penting. Namanya lahwun. Bahasa sekarang namanya entertainment. Entertainment itu sifatnya kan gitu, melupakan kita terhadap sesuatu yang lebih penting. Karena sesuatu yang awalnya tidak penting kita anggap menjadi penting. Namanya lahwun atau entertainment. Kalau jenengan boten nonton sepak bola juga boten penting. Pentingan pundi sholat subuh kali sepak bola. Sholat subuh, tapi begitu kita nonton sepak bola, udah semua buyar setengah papat. Saya dulu lah, turu bablas, tapi jam itu. Nah gitu. Kenapa? Karena entertainment. Entertainment itu sifatnya ngoten. Saya nggak tahu, saya pernah jelasin kecanduan kok buat tentang ini. Nate kere gitu. Kulo supir udah dekatan ngaji buat gaya. Ngeten. Wonten surah At-Tur ayat ke bintang 11 kali. Nate menjelaskan At-Tur buat nate. Nih. Wat-tur wa kitabin mastur fi raqqin mansyur ila akhirih, sampai kemudian muncul ayat yang sangat menarik. Allah SWT menyatakan fawailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina hum fi khawdi yal'abun. Salah satu ciri orang ahli neraka itu adalah kecanduan, bahasa saya. Ngeten.
Surah At-Tur ini surah yang sangat menarik karena dulu wonten sahabat Nabi Muhammad sebelum masuk Islam namanya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im itu dari Mekah, dia pergi ke Madinah karena mau menegosiasi harga tawanan perang Badar. Dia orang kafir ya, pergi ke Madinah. Sampai di Madinah maghrib, Rasulullah mengimami sholat maghrib sedang membaca surat At-Tur. Wattur wa kitabim mastur fi raqib. Begitu sampai di ayat ke-8, inna adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sesungguhnya azab Rabbmu itu pasti terjadi dan tidak ada satupun orang yang bisa menghalaunya, ya, lepas darinya. Dia itu kakinya tidak bisa digerakkan dan katanya Jubair seakan-akan azab Allah itu mau menimpanya. Dia ketakutan, gemeter dia masuk Islam. Mendengarkan surat At-Tur pertama kali. Nah gitu. Itu menariknya Jubair bin Mut'im. Umar bin Khattab waktu jadi khalifah, dia keluar dari rumahnya ronda atau apalah, lusuhan bahasa kita. Dia mendengarkan ada orang membaca surat At-Tur sampai di ayat ini. Inna adzab rabbika lawaqi ma lahu min dafi' fawailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina hum fi khawdi yal'abun. Kata Umar, bener sumpahnya Allah ini bener, menggigil Umar, demam dia, pulang dia. Sakit 1 bulan. Para sahabatnya datang mengunjunginya, ditanyain gerah nopo jenengan, nggak tahu. Semua orang udah ngerti opo lah, nopo Umar bin Khattab kok sakit. Padahal lorone loro nopo, loro surat At-Tur, ya. Masya Allah ya, kalau kita pikirkan. Kita kalau kayak begitu terus ke dokter terus nopo jenengan, dan ini gara-gara surat At-Tur. Masya Allah ya. Nopo masuk kulon tadabure para sahabat Kanjeng Nabi juga terus ngoten. Atau kayak Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar As-Siddiq suatu hari melihat berubah Rasulullah SAW. Belasan ya ubahnya Rasulullah buatan kata. Terus ditanyain sama Abu Bakar, ya Rasulullah, faqad, kata dia, aku sungguh melihatmu sekarang kok berubah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, nopo terus Rasulullah, sayyabatni Hudun wa akhawatuha. Iki sing gara aku bani gara-gara surat Hud dan dulur-dulure surat Hud. Al-Mursalat, Al-Waqi'ah, An-Naba, dulur-dulure surat Hud. Jadi karena tadaburnya Rasulullah terhadap surat Hud itu yang isinya tentang azab yang Allah timpakan kepada umat-umatnya Nabi yang dulu menolak nabinya dan seterusnya, Nabi Hud, Nabi Soleh. Dan Muhammad itu oleh mikir ngantos uwanen. Oke. Imam Qurtubi jelaskan itu ngeten. Ya nopo kok iso wong tadabbur itu iso sampai uwanen. Terus Imam Qurtubi, rambut itu kan kalau sehat mois. Kata dia. Mois niku. Mois niku basah lah, boten kering nggih. Dan terus nopo namine lah makanya sehat gitu. Lah sementara kalau orang itu stres, sumpek, lagi patah pikiran, niku katanya Imam Qurtubi mengeringkan kulit kepala. Lah gara-gara kering, akhirnya rambutnya jadi putih. Ngoten. Niku terose Imam Qurtubi. Kula cek teng internet apakah memang bisa maupun namanya shock, keadaan shock, stres itu bisa membuat rambut menjadi berubah. Kalau di kesehatan ada dua, ada yang iya menyatakan iya, ada menyatakan tidak. Tapi memang sakit kalau shock itu kita shock, misalnya nanti akan berubah apa dan tapi gitu langsung lami prosesnya dan jadi lagi dengan ubanan cek rotok gaya, nopo kata ubah nih gara-gara surat Hud. Padahal aslinya mikir utang gitu, bukan mikir surat Hud gitu. Tidak maksud kula ngeten, ya Allah, para sahabat itu dalam mentadabburi ayat Al-Quran menarik. Nah, salah satu hal yang menarik adalah proses Al-Quran itu orang ahli neraka itu digambarkan dengan fawailun yauma idzin lil mukadzibin. Maka
kehancuran lah. Wail niku ngeten. Wail itu makna awalnya adalah dari dua kata, wai sama li. Awalnya wai li jon, wai li marfu'ah, wai li ngadiem, misalnya gitu. Celoko ngadiem, celoko jon, celoko lah gitu. Tapi karena sering orang Arab menyatakan itu waili, akhirnya di satu kata, wailun. Wailun le bahasa Sidoarjonya modal, wongko, muatek, kira-kira gitulah. Itu namanya wailun. Kata Imam Sya'di, kata Syekh Sya'di untuk tafsirnya, wailun itu kata yang merangkum semua kehancuran, kesengsaraan, kesedihan. Lek dari situ namanya wailun. Lek wonten hadis wailun itu terus digusikan Nabi, lembah di neraka jahanam yang apabila gunung dimasukkan ke dalamnya meleleh gunung tersebut. Wonten Ibnu Katsir dipun jelasaken wailun itu adalah satu lembah di neraka itu kalau orang dijatuhkan dari atasnya sampai ke bawahnya dia falling katanya longgur 40 tahun baru sampai ke bawah. Niku wailun. Maka kalau disebut wailun itu saking jeleknya gitu. Ngoten maksudnya. Lek sampai fawailun wis mangke buang pawon modal wis semua kejelekan itu. Siapa mereka itu yang jelek kata Al-Qur'an? Lil mukadzibin, orang yang mukadzib, yang dia mendustakan. Setiap dia dapat baik didustakan, setiap dapat kebaikan didustakan. Ngeten. Maksudnya dustakan itu gini, saya kasih contoh ayatnya yang clear dalam surat Al-Lail. Ada pohon kurma yang doyong ke rumahnya sebelahnya itu anak yatim, doyong ya kan. Begitu panen dia ngambil kurmanya, ada kurmanya yang jatuh di pelatarannya anak yatim ini. Maka diambillah sama anak-anak yatim yang kecil itu. Sebagian diambil, sebagian ada yang sudah memakannya, tapi belum masuk ke dalam. Pemiliknya ini segera lari ke rumah sebelahnya, ngambil kurmanya dan memasukkan tangannya ke mulutnya anak yatim itu untuk dikeluarkan. Saking nomornya itu meleki nih, parahnya nih. Saking mangkele keluarganya anak yatim itu, mereka datang ke Rasulullah SAW melaporkan kelakuan ini bajingan ini. Nah ini bajingan beneran kalau ini ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, ayo diparani, didatangin orangnya. Kata Rasulullah SAW, kasihkan kurmanya kepada saya. Bagimu pohon kurma di surga ya Allah SWT. Artinya kalau ini kurma ini belum surga. Gak enak dong ini. Ini namanya informasi. Tinggal diafirmasi, dikonfirmasi atau ditolak. Tidak dipercayakan, didustakan, kan gitu dong pilihannya itu. Ada dia ya Rasulullah, saya punya banyak pohon kurma. Kalau jenengan minta pohon kurma saya yang lain, tak kasihkan. Tapi kalau pohon kurma ini adalah pohon kurma yang paling saya senangi. Sorry ya Rasulullah, saya tidak bisa ngasih. Nah, ada orang namanya Abu Darda. Abu Darda itu dengar ucapan mereka ini. Dia buntuti Rasulullah, terus bilang, ya Rasulullah, jika saya yang memberikan kurma, apa saya dapat juga? Iya, kata Rasulullah. Dia pergi ke pemiliknya, kata Abu Darda, jual kepada saya. Dan saya jual. Sudahlah, kasihkan saja jual. Saya tidak akan jual. Kalau kamu mau satu pohon kurma ini, itu ngomongnya si pemiliknya itu, tidak mungkin kamu akan membelinya karena harganya sudah saya maaf. Satu pohon kurma ini ganti dengan 40 pohon kurma. Satu sepeda motor kali satu showroom, kira-kira gitulah. Kata dia, tidak maaf, kata Abu Darda, oke, dibeli sama Abu Darda. Dibeli, terus diberikan kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah diberikan ke keluarga yatim ini. Turun ayat Al-Quran, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasaniyasiruhu bil yusra. Nah, ayat ini turun karena orang mengkonfirmasi informasi yang baik. Namanya saddaqa bil husna. Saddaqa itu membenarkan. Tapi karena ada tasdidnya, membenarkannya berkali-kali.
setiap mirengaken wonten kesaenan saking Quran dan hadis dibener bener dilakoni. Wonten malih napa bener dilampahi. Lek jenengan wonten terus namine sedekah. Wonten bil husna, dia membenarkan kebaikan yang sangat baik itu. Namanya al-husna. Dalam konteks ini napa berarti al-husna nih? Tuku pohon kurma niku, ngoten to. Nah, karena dia membenarkan, maka kemudian dia memberikan. Fa amma man a'ta, adapun orang yang memberi, wattaqwa, dan dia bertakwa, shaddaqa bil husna, dia membenarkan kebaikan yang tinggi, maka Allah mudahkan dia untuk mendapatkan kemudahan jalan menuju kemudahan yang amat sangat mudah itu, yaitu uripe di gampang nonton dunia, nanti di akhirat, karena kata para ulama al-yusra, kemudahan yang paling mudah, tidak ada lawannya, kita surga. Ini namanya kemudahan yang paling mudah. Jadi boten gimana boten mudah, bayangkan ya boten surga. Terus Al-Quran, walakum ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu buat kamu semuanya, kata Allah. Ma tastahi, apa saja tastahi anfusukum, yang nafsumu menginginkannya. Jadi dengan punya nafsu nopo mawon teng surga diberikan oleh Allah. Saya terjemahkan literalnya karena kalimat itu yang nafsumu mensahwatinya. Ketok mobil hiburan, ingin aku plung dikasih. Ini gampangannya ngoten. Ini lihat apa aja wis. Waduh, kepingin aku dikasih. Ini gambarannya surga. Nah, kalau tanglet, kapan jenengan duwe kepingin? Nggih. Kita ini hanya kepingin sesuatu yang pernah kita lihat, pernah kita rasakan, pernah kita sentuh, pokoknya pernah kita lihat. Jangan pernah juga kepingin sesuatu yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah disentuh, tidak pernah diapa-apain. Bukan ada kepingin, yang mau kepingin saya mau nanti roh. Nah gitu. Misalnya kalau ngomong nopo lah, teng Papua misalnya, teng pedalaman, terus sampai ngomong, kamu semuanya mau nggak saya kasih apa namanya TikTok misalnya? Wong Papua mau coba radio yang udah nggak ada misalnya, TikTok apa itu? Nggak mau dia. Wadah maksudnya. Jadi yang pertama ini yang diberikan Allah apa? Semua yang jenengan pernah lihat di dunia, yang pernah dirasakan. Karena kita ini hanya punya syahwat kepada sesuatu. Contoh, kenapa saya tertarik sama perempuan yang cantik? Ya karena saya pernah melihat perempuan. Nah coba saya tidak pernah melihat perempuan, ya tidak mungkin saya tertarik. Nah gitu. Jadi ngoten sifatnya. Jadi walakum fiha ma tashtahi itu maksudnya terus para ulama kados ngeten lho. Ibu-ibu nonton teng TikTok utawi teng YouTube trailer Hati Suhita misalnya nih. Berapa lamanya Hati Suhita teng trailer? 2 menit, 3 menit, nah gitu. Sebentar nonton, seneng koyo ini. Nah jadi kan nggak ada kepingin kan? Nggak ada kepingin nonton dong, nonton versi lengkapnya. Jadi yang ditampilkan di trailer itu cuma 2 menitan mungkin, yeah. Tapi kita kepingin yang lebih semuanya, yaitu yang 2 jaman. Dunia ini trailer buat akhirat kita. Dan kepingin teng akhirat, nonton. Perkara dikai kurma, dikai anggur, dikai perempuan, dikai laki-laki, dikai semuanya, semua kenikmatan di dunia itu. Kersane jenengan kepingin sing utuh teng akhirat. Anae menungso niku wonten sing seneng sing 3 menit tok niku. Lali sing 2 jam. Suwan nang aduh suwan terus wapi Hati Suhita itu. Ya apa? Suwan nang iki. Sebenarnya nek nonton wong ngono iku, kok gendeng apa mboten ngoten iki. Lah gitu. Mesti sumpek dari ini ndak ro ujunge ya apa, ceritane ku ya apa, keindahannya biasa. Iku ndak ono apa-apane, cuma 3 menit. Mestinya orang itu kepincut teng surga sampai nyeneni dia apa? Ada nonton bioskop aku. Apa Hati Suhita misalnya.
Nopo kalau dikandani bojo kula soalnya Mas ono film 15 opo hati sudah kan. Kocok-kocokku bodo nonton Mas, Mas nonton Mas, isin aku ruang gorong gitu. Jadi makanya saya ingat film Hati Suhita ya. Jadi katanya begitu. Jadi makanya kita harus melihat yang utuh. Mesti ini menungso itu maksudnya ngeten jenengan mangan manggis terus dadi utek iku mikir dani oleh manggis di surga iki opo mangan kurma dani opo lek mangan kurma ya opo duwe bojo dani opo aku lek duwe bojo di surga ya opo duwe omah dani oleh aku di rumah di surga ya opo ngoten maksudnya ini biar kita punya keinginan. Menariknya menungso itu begitu dia wis enak di dunia lali akhirat. Itu bagi orang yang cerdas itu kan gendeng lele iki mek preview nih 3 menit gitu sebentar saja habis itu kamu sengsara, kamu tidak tahu kamu ke depannya itu maksudnya. Nah surga itu makanya terus di Quran kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu nopo ngomongin hadza alladhi ruzqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Kata dia, ini alladzi ruzikna, ini yang dulu dirizkikan kepada kami min qabl di dunia. Dunia ngoten dinten dunia iki. Waktu kita nanti masuk surga, kita itu nanti kan sesuatu. Loh, iki apa yo? Ono biyen iki dek Sidoarjo. Loh iki rujak cingur wonten kabeh. Tetapi begitu kita makan, kita merasa tapi betul ya Allah enak suwen jenengan. Jenengan nanti nonton kesemek sing dugi luar negeri kadir teng Turki kesemek itu menten warnanya kuning mengkilap juicy manis gitu kesemek itu lah tapi lek jenengan teng pasar teng Indonesia kesemek wis elek ukuran lah gitu. Nah begitu jenengan ke Turki Bleng, misalnya ke Turki, nonton ini kesemet lagi. Dipangan dirapos kesemet, cuman juicy lebih manis. Tapi ya Allah, kok enak tiba kesemet. Betul. Karena beda dan kita lebih bahagia. Ini masya Allah kalau kita pikirkan. Lah apalagi nanti di setiap copotan kedua berubah lagi rasanya, dan kita seneng. Dari semua keinginan kita, sampai duit kepingin nopo mawon. Sampai ini bisa menjawab, apa perempuan bisa punya bidadari Ustaz? Bisa, atau kan kepingin. Dan jangan kepingin, pulau pingin bagus Brad Pitt ya Allah, tapi saya mukmin. Tuh, Brad Pitt. Ini namanya walakum fiha ma tasdahi. Wadah maksudnya. Tapi teng surga itu buatan diparingi di kutok. Dulu selesai ayatnya ini. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kamu juga apa saja tad'un yang kamu minta. Nah terus para ulama yang diminta itu yang belum pernah ada di dunia. Kenapa? Karena jenengan boten kepingin cuman kula lebih seminggu napa ya Allah kok ya nopo boten niku to jaluk. Nah yang ada di surga itu lebih banyak yang mana? Yang kita inginkan atau yang kita minta? Yang kita minta. Jadi ibaratnya ya kasih sayang Allah itu nikmat itu wonten 100. Satu nikmat ditaruh teng dunia ini. Dari seluruh kenikmatan yang jenengan rasakan di dunia itu cuma satu nikmat dari 100 nikmatnya Allah. Wis kok swanengi mboten karu-karuan ngeten niku. Lah 99-nya semuanya kita belum tahu. Yang itu nanti yang kata Al-Qur'an walakum fiha ma tad'un. Contoh paling puncaknya dibocorin sama Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak kenikmatan yang jenengan boten saged mikir, boten saged bayangno, boten saged teng dunya. Yo nopo terus nikmate, padha boten ngumpul kaki Kanjeng Nabi, itu ya nopo rasane, coba bayangkan. Tidak bisa kita ini. Dan banyak nikmat-nikmat yang lain. Mungkin buah yang di sini cuma satu, masih ada 99 jenis buah ya. Dan kita nggak tahu kayak apa nanti
istrimu, ibaratnya mau suci, semuanya berbeda. Karena kualitasnya lebih berbeda. Nah, yang menarik kata Allah SWT, orang yang masuk neraka itu sifatnya adalah mukadzib. Mukadzib itu dari kata kadzdzaba. Makanya di ayat berikutnya itu kalau surat Al-Lail, fa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Dia kadzdzaba. Setiap dia dikasih tahu, alah nonong. Dikasih tahu lagi, alah kaonen. Namanya kadzdzaba. Orangnya namanya mukadzib. Kalau cuma dusta sekali namanya kadzib. Konku kadzib, konku pendusta, liar. Tapi kalau berdusta berkali-kali, bahasa Arabnya mukadzib. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Kalau tanya mukadzibin, orang yang mendustakan, setiap dapat informasi didustakan, setiap dapat pemahaman dia dustakan lagi. Kata Allah, yaitu tadi wailun tadi. Nah sekarang kita tambahin, ini kapan Al-Hadid yang nomor-nomornya cirinya kata Al-Quranul Karim, alladzina hum fi khawdi yal'abun. Ini yang takut ya, ayat ke-12 dari surat At-Tur. Mereka itu cirinya orang ahli neraka itu salah satunya ya, kalau di surat At-Tur, hum, mereka itu fi khawdin. Khawdin itu kalau dengan buka terjemahan biasanya diartikan kebatilan. Tapi sebenarnya maknanya bukan kebatilan ngoten awalnya itu, ngeten khawdin. Kalau kita ini masuk ke dalam laut, ya, awalnya kita ini kering baju kita, tapi terus masuk perlahan sampai kelelep, ya, sehingga kita tidak bisa lagi balik lagi pun kelelep teneriku. Orang Arab menyatakan khadha fil ma. Orang itu khawd di dalam air laut. Atau kalau ada orang sendikan dari lain terus, kono jomo lama masih lama sana, namanya khawd, ngeyel. Kenapa begitu? Karena dia terperosok terlampau lama sudah dikuat dari koyopo ngowel mawon. Nah, khawd di sini ini menjadi kata benda. Jadi gambarannya khawd itu adalah orang yang perlahan-lahan masuk ke dalam sesuatu terus terperosok, boten sakit medan mati, sehingga lagi nasihati ngeyel terus. Bahasa sekarang namanya apa? Kecanduan atau addiction. Pun addicted. Orang itu kalau sudah addicted, jadi kan kandani koyo opo ya. Do ojo terus nodo, iku ngono haram. Ojo, iku ngono lho. Non muslim, bukan ketika kalian beda muslim tak? Pokok niku wedok ngono. Bano ate opo sampe Pak? Wandani sapa ibu yang ngandani, mas yang ngandani, adik yang ngandani, terus feel khawdin. Kenapa? Karena dia sudah addicted dengan si boy ini. Nah, ngeten. Wonten buku menarik. Buku ini judulnya Era Kecanduan, The Age of Addiction, judul bukunya. Buku ini menggambarkan tentang bagaimana kebiasaan buruknya manusia itu sekarang dijadikan komoditi oleh industri-industri besar, dan dari sana mereka menjadi kaya raya. Dulu kalau jenengan ngomong orang kecanduan, biasanya kecanduan apa? Semua barang haram, narkoba, alkohol, rokok, nonton iku lah. Boten barang sing mubah. Sekarang menungso mikir, judi, kenapa orang kecanduan judi? Terus dipikir utek itu kayak apa, psikologinya kayak apa, dipelajari, terus dikandak nonton insinyur, psikolog mempelajari, ini tiba-tiba menungso itu ini kan dijadikan mesin, jadi mesin perjudian, jadi mesin kasino. Mereka ini uang dulu lah pun ngarepe mesin judi, kredit cepot sampai entek nih ujungnya, berngali-ngali. Karena ini pun dipikir ngambil mesin itu buatan sakarepan, wonten psikolognya,
semuanya. Buku itu menjelaskan wonten. Jadi dramanya dulu itu dipikir. Masya Allah kurang ajarin nak gitu. Nah, singkat cerita, ilmu yang kayak begini ini dipakai sekarang oleh industri-industri besar. Menungso itu senengannya ini, karakter menungso ini, bahasa komputernya algoritmanya begini, dan seterusnya. Itu dipelajari, terus jadilah TikTok, YouTube, Netflix, Instagram, dan seterusnya. Game on game, dan seterusnya. Wong piro berapa banyak orang tua sing tukaran nanti anak yang mergo anak yang ngegame terus. Nah gitu. Kenapa? Karena orang ini cerita, buku ini bercerita bagaimana sekarang kecanduan itu merambah ke banyak hal. Ke makanan, ke komputer, ke game, ke TikTok, ke Netflix, ke Instagram, ke berbagai macam. Dan hati-hati, nanti kalau sampun sudah kecanduan, makin dikandani opo bahasa. Masya Allah. Ini guna ini khawdin. Wonten New Zealand, wonten wong si ibu-ibu ompong kabeh sudah. Kenapa? Karena dia kecanduan Coca-Cola. Satu harinya 10 liter dia minum. Ngeten nggih, lek wong rumiyin niku damel panganan tujuannya menyehatkan. Wong sakniki damel panganan ndak penting, bawon mati gak ngurus aku. Sing penting kon nyandu yang panganan. Ngoten, prinsipnya orang sekarang dagang itu ngoten. Bajur-bajur ndak ngurus aku. Kalau orang kelas bawah dia mencari bahan yang murah-murah, sing wis murah di produk dijual. Orang yang kaya-kaya yang di atas itu dia mengkapitalisasi, bahasa kerennya itu kebiasaan buruknya manusia. Kita senang manis, dikapitalisasi kan Coca-Cola. Sebenarnya kan minuman gila Coca-Cola itu karena terlalu banyak gulanya dan sodanya. Begitu orang kita kepingin terus, tidak pernah selesai. Kon mate sakarepmu sebenarnya duitku akeh. Gampang kan itu ngoten, industri sekarang itu. Nah, itu juga sekarang yang dimiliki oleh siapa? Oleh semua sekarang itu, TikTok, YouTube, Instagram, segala macamnya. Sinten sing saged lepas dari jejaring itu? Boleh saged, wong itu dunia kita sekarang. Mungkin kula lan jenengan insya Allah lebih mudah lah lepas, karena kita sudah. Tapi anak-anak kita, dia hidup di zamannya. Kita ini terus ruang sosial, namanya orang asing. Kita ini foreigner. Anak-anak kita itu namanya orang asli, pribumi, citizen mereka itu. Buktinya, anak kulo, anak yang jenengan yang alif lahir, kalau no laptop, kalau no HP, langsung bisa nih. Ibu iki anak no ngakui dengan kita orang asing. Kita ini sudah orang asing di zaman ini. Anak-anak kita itu bisa. Dia di televisi itu, cekalan, diutak-utaknya main terus ya wis. Sing boy nyopo, sini gak iso-iso. Masya Allah, ini namanya citizen dan foreigner kata orang sosial sekarang. Nah, ini berat buat anak kita ini. Itu poinnya itu. Nah, bukan haram ya main TikTok, bukan haram. Tapi kalau sampai jadi candu, bahaya. Bahayanya itu menurut saya nanti bahayanya kemana? Kalau kita arahkan ke agama. Jadi kan TikTok kan, belum ya main TikTok. Kalau kita nonton TikTok aja sekali, terus itu udah tahu konsumsi makanan, dikai makanan terus taruh mana, kayak gimana, 5 menit jadi, jam ya. Terbuang waktu kita percuma. Ya, Ustaz, kan bisa kita di TikTok tuh milih ceramah agama, di sini ceramah agama toh bisa. Tapi maksud kula watak kecanduan itu yang diinginkan. Wonten wong nonton TikTok toh pengajian, tapi akhirnya ya sholat ya boten. Dia nonton sampai bengi, sampai jam 3 pengajian yang dibuka, tapi sopo lewat. Maca Quran males. Senengnya cuma jadi hiburan mau.
Bahayanya itu apa? Anak di Cina umur 19, mungkin tertarik kalau paling buku nih, Masya Allah nih, 19 tahun di Cina, dipotong sendiri tangannya. Karena dia nggak bisa lepas dari komputer, wong tuanya ngamuk toh, dia marah, akhirnya dipotong tangannya. Buku ini provokatif memang pembukaannya, pengantarnya untuk mengingatkan kita sekarang sudah hidup di zaman yang baru ya, yang dia sebut dengan the age of addiction kata dia, zaman kecanduan. Coba jenengan pikirkan, ibu-ibu saya nonton drakor, waktu jenengan buatan nonton drakor, penting apa buatan drakor nih? Buatan penting, waktu kita buatan nonton. Nah kira, misalnya ada 12 nih seri, satu serinya 2 jam, berarti 12, satu harian penuh, 24 jam. Waktu kita tidak nonton, buatan penting, buatan merasa rugi, biasa-biasa saja. Tapi begitu sampai nonton sekali, yang 11 menjadi sangat penting. Begitu kita tidak nonton satu, merasa ada yang kurang bahagia dalam hati kita. Akhirnya, terus rosok, aduh, apa ini kok diajak koncone, ayo mana, sekurangnya aku ono acara membuka kamar, mana ya, terus akan. Dan terus begitu seneng rasanya ini, seneng sampai selesai seneng, mantul selesai sejam kemudian. Terus jangan mikir, mau itu seneng apa ya? Hilang sudah senangnya, palsu semuanya, kesenangan palsu, temporer semuanya. Dan bayangin, orang sekarang itu hidup untuk mencari kesenangan yang palsu. Zamannya. Dan terus yono bagi paling ya, jenengan terus ngandani yugo, diajari kesenangan sing abadi. Le sholat le, ibu api, ibu akhir gue seneng. TikTok seneng mah, Instagram seneng mah, Netflix seneng. Dan Transformer 1, Transformer 2 memang dibikin candu tidak? Fast and Furious 1, Fast Furious 2 sampai 10 sekarang. Terus, pengen terus. Dan jenengan ya betul nonton, merasa rugi. Anak-anak kita tentang ini, isi dia ini kok di pergaulan. Aku nggak nonton lah, Fast Furious 7. Ngoten. Coba bayangkan. Naruto terus nopo mau tak kesenangannya orang ini, karena sebenarnya yang bekerja di balik itu bukan sekedar menyajikan entertainment, dia sudah mempelajari karakter uloran jenengan, namanya bad habit kita itu dipelajari, dan dia menjual ini kebiasaan gua, kalau suatu buku terus lagi kan, ayo ngoten, dan dia jadi sugih berkoibu. Masya Allah, dipikirkannya kita hidup di zaman yang kayak begitu. Nah celakanya kata Al-Quran, salah satu ciri orang ahli neraka adalah mereka tenggelam dalam kecanduannya dan mereka bermain-main terus di situ. Alladzina hum fi khawdi yal'abun, dalam kecanduan kebatilannya itu terus bermain. Maka begitu dia diperintahkan untuk sholat, mas, dia mendustakan lagi, dikengkengin, mas, mendustakan lagi. Seperti ibu-ibu sing ngamuk yang anaknya, "Lek, mana mau jual lek? Betul ini loh. Sebentar mas. Terus saya sampai dibanting HP ini, wangkel ibu ya. Itu sebuah kon ulangi sholat, lari rokok. Banyak rumah tangga sih terus nonton itu. Karena dan semua dari anak itu dia menang next level, next game, ya seneng dia. Padahal semuanya palsu, gitu. Kan menang ngopo sih ini, muscle yoga ono, dan seterusnya. Formula lari maraton terus dikuat, betul wonten deh. Kalau gelutok channel, yes, menang next level. Kita kembali boten haram ya, sekali lagi ini boten haram. Maksud kula niku hati-hati jangan sampai kayak begini entertainment itu nanti menjadikan kita nopo kecanduan. Kalau sudah addicted, agama jadi boten penting. Waktu masuk kula itu penting. Apalagi kalau yang haram tambah menang, kalau yang haram ya terus berat dan seterusnya. Niku maksudnya yang kita itu ingat bahwa komponen ini hidup niku sebentar sekali. Kita ini
tidak pernah memiliki apa-apa dan tidak pernah menguasai apa-apa. Yang satu-satunya milik kita adalah amal kita saja. Mau termasuk oke. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-6 sekarang. Ayat ke-6-nya bunyi ya. Ayat 7. Walaupun sobek dari Al-Hadid, Masya Allah. Itu 6 sebentar, enggak ada. Yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail wa huwa alimun bidzatis sudur. Yuliju memasukkan ya al-lail fin nahar, memasukkan malam ke dalam siang. Allah maksudnya ya. Salah satu kekuasaan Allah itu Allah mampu memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Jadi kan kita itu dilihatkan ya, ini sama seperti di surah Luqman sebenarnya ya. Setelah kita diingatkan tentang kekuasaan, orang itu kalau ingat bahwa tidak memiliki apa-apa, tidak menguasai apa-apa, maka mestinya hati kita itu tunduk patuh kepada yang maha memiliki dan maha menguasai. Kamu tahu ya. Kenapa jenengan taat kepada orang tua? Karena dia yang memiliki kita. Saya anaknya Pak, saya istrinya Ustaz, ya pulau manut. Dia yang menguasai saya Ustaz, karena itu saya manut. Mestinya kita ini kalau mengingat kata memiliki dan menguasai, mestinya memang sifatnya harus tunduk patuh. Kamu tahu? Nopo namine wali kota di gubernur ya karena yang memiliki dan menguasai gubernur kan seterusnya kan begitu loh sifatnya itu. Allah di awal tadi mengingatkan lahul mulkus samawati wal ardh ya agar nopo ya Allah semuanya milikmu ya Allah, semua dalam kekuasaanmu ya Allah, dan hari itu mestinya hati kita kemudian tunduk patuh. Ayat ke-6 ini mengingatkan kekuasaan Allah dalam memberikan kenikmatan kepada kita. Ini turunannya dari yang tadi sebenarnya. Allah Maha memiliki, Allah Maha menguasai. Salah satu konkretnya adalah Allah menjadikan siang dan malam. Ini kalau di ayat yang lain Allah menggambarkan, coba ini Allah yang bikin. Coba kita pikirkan ini. Kenapa Allah bicara tentang siang dan malam? Karena hidup kita itu sangat bergantung dari perubahan siang dan malam. Kalau siang terus, mati semuanya. Malam terus, dia mati semuanya. Kata Al-Quranul Karim, Qul aro'aitum in ja'alallahu alaikumul layla sarmadan ila yaumil qiyamah. Bagaimanakah pendapatmu? Coba analisis. Kalau seandainya aku jadikan malam itu terus sampai yaumil qiyamah, apa yang terjadi kemudian? Pasti mati. Ya. Sama juga, bagaimana pendapatmu kalau seandainya aku jadikan siang itu sarmadan ila yaumil qiyamah, selama-lamanya sampai yaumil qiyamah? Mati juga. Karena itu Allah yang membuat itu. Masya Allah ya. Jadi bumi itu oleh Allah Subhanahu wa taala bumi itu oleh Allah Subhanahu wa taala dirotasikan, diputarnya. Ini kan matahari, ini bumi nih, ini pelajaran SD dulu nih. Ini kan mataharinya, ini buminya diputarnya kan, biar kena cahayanya roto. Sambil dia muter tok ini, sambil muter ini, dia sambil berjalan, coba sambil muter. Sopo sing gerakan itu, dan presisi muternya kudu saiki ya, ojo dilebeni. Dan dia tidak, aduh kesel lo ya Allah. Rotot kalem titik lah, boten. Coba jangan pikirkan bumi kita, yang kita pijak ini, dia presisi terus, tidak pernah dikurangi 0, sekian mau boten nanti, terus dan seterusnya. Dan dia terus mengitari matahari sambil dia muter sendiri, rotasi dan revolusi. Dia terus nih, rotate terus ini, sambil ngeten, sehingga nanti kena ini jadi bengi, ini jadi awan. Satu, lahir musim. Karena itu kemudian kita bisa hidup. Mestinya kita mikir ya Allah, terima kasih. Nah, betul mesti.
Kalau kita nggak bisa sampai ngoten, tak sangi nemen nih. Ibaratnya, kok tak ndek nomah bumi kan mati kabeh kan. Kok sangi nemen nih kalau udah tuh ibadah, lah tentu. Wong kita itu, ya Allah, kehidupan kita itu nggak akan bisa hidup seandainya bumi tidak berotasi mawon. Modal kita itu kan. Tapi dibikin, dirotasikan, direvolusikan, masya Allah kalau kita pikirkan itu. Yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail. Masya Allah kalau kita pikirkan. Itu semuanya nikmat. Nah orang itu kalau dikasih nikmat mestinya dia tunduk. Sifat kedua manusia. Jadi karakter kita, psikologinya manusia itu kalau terhadap yang memiliki dan menguasai, tunduk. Yang kedua, kalau terhadap yang memberi nikmat, tunduk. Kita kalau kepingin mengambil hatinya si perempuan, jadilah itu. Jadilah penguasa atas dia, jadilah orang yang memiliki dia, kasih nikmat sebanyak-banyaknya. Mesti kelepek-kelepek, sinten mawon. Orang itu sekeras apapun, dengan kasih nikmat terus, lama-lama meleleh. Boten sakit, kira-kira. Karena hati kita itu Allah membuat kita gitu, kita berterima kasih pada orang yang berbuat baik kepada kita. Makanya Allah disebut Al-Mun'im, yang ngasih nikmat sama kita. Nikmat niku secara bahasa artinya rileks, nyaman, tentram. Namanya nikmat dari kata nu'umatun, ketentraman. Kalau kita mendapat sesuatu kemudian kita tentram, namanya nikmat. Tapi kalau mendapat sesuatu membuat kita tidak tentram, namanya bukan nikmat. Jadi mestinya kita sekarang diingatkan oleh Allah, yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail. Kita itu terus, ya Allah, matur saya tidak pernah mensyukuri siang, malam dan seterusnya. Jadi kan yang pernah umroh, terus lagi musim dingin, terus awan-awan jam 8 metu sengenge, seneng loh. Ya Allah senengnya terus podo caring kabeh lagi dah. Ya Allah cenake baru jenengan nyukuri srengenge ku enak ya. Ten Sidoarjo mboten nate nyukuri srengenge. Komplain terus srengenge. Wah Mas Rek, waduh, ya panas ngoten. Ya baik kakek. Itu pengalaman paling kecil kita lah waktu umroh ini. Ya Allah senenge kena hawa adem teng Medina terus keluar dari masjid mantun Tuhan kena podo mandek kabeh wong Indonesia nyari coba teng Sidoarjo bingung udah panas susah panas Allah manusia nih itu yang menarik kita berikan yulijul laila. Mestinya kita mikir ya Allah betapa besar nikmatmu ya Allah. Normalnya kita yang hidup di tropis kita tidak pernah kesusahan. Sak panas-panasnya nyiup besadem membuma besadem. Bayangkan orang yang hidup di negeri-negeri yang lain itu 42 derajat panas, anginnya panas. Teng Australia kalau musim panas kata laler bukan dipundi. Laler itu mencari yang moist ke mata kita, ke bibir kita, karena nyari yang seperti ada airnya. Kalau musim panas karena anginnya dari gurun. Semua orang bawa semprotan ke wajah, seret. Berdiam di bawah pohon tetap panas karena anginnya yang panas, angin dari gurun. Panas. Semua orang ketok ke mall semuanya. Atau rumah dijebol karena ngosok katanya AC yang 24 jam terus. Kan seterusnya kepanasan kita. Gak seneng sampai uang enak musim dinginnya ya apa. Waktu musim dingin beneran terus coba bayangin. Sumpah berkani anaknya wong bule boten kata. Soalnya kepanasan selalu teng bojo. Kademen nggih lali teng bojo. Wong Indonesia oke terus lagi. Masya Allah kalau kita pikirkan ini. Coba mestinya kita ini bahagia. Mestinya kita ini lebih banyak bersyukurnya. Kenapa? Yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail. Masya Allah. Wa huwa alimun bidzatis sudur. Dan dia Allah SWT alimun, Allah maha mengetahui. Dan kalau dikasih ya alimun, pengetahuannya terus menerus. Bedanya kita punya ilmu, Allah punya ilmu. Tapi Allah itu alim, kita
alim. Bedanya adalah ilmu kita diberi oleh Allah dan bisa diambil kapanpun saja. Muasio pinter kaya apa, begitu kena tekun lali kabeh. Mari mangan durung padahal wis entek 2 piring. Kok jadi goblok ngoten sampean profesor? Lali kok, hilang kok. Masya Allah, lembah sekali itu siapa yang kita banggakan? Kata ilmu mau dibanggakan dari mana? Ujian titipan dari Allah. Semua titipan. Nah, ilmu yang tidak pernah hilang terus menerus Allah. Namanya alim. Namanya alim. Kata Allah, aku weruh. Apa sing terbetik dalam hatimu? Kon ngedumel apa ae, kamu ngapain dalam hati kamu tahu? Wa huwa alimun bidhatis sudur. Yang menarik kalimatnya itu bidhatis sudur, boten bidhatil qulub. Kemarin kita membahas, ingat saya, kan hati manusia itu wonten layer-layer. Yang paling luar namanya sodrun, seterusnya namanya kolbun, lebih dalam lagi namanya fuadun, paling dalam namanya lubun. Kenapa Allah kok menyatakan aku tahu semua mulai dari dadamu? Karena kalau disebut lubun, berarti Allah tidak tahu yang ada di fuad saya dong. Berarti Allah tidak tahu yang ada di kolbu saya dong. Kalau nggak disebut sudur, semua yang ada di dalamnya Allah tahu. Nggak maksudnya. Kita ini kalau pakai psikologi ya, ilmu pengetahuan kita itu terbagi menjadi 3. Ada yang kita ketahui, ada yang kita simpan dalam alam tidak prasadar kita, tapi mudah kita ingat. Ada yang benar-benar kita simpan dan kita susah untuk mengingatnya. Dan tidak ingat lagi. Contoh, jadi kan mantun sarapan. Nah, itu berarti yang mudah diingat. Padahal itu mboten pengetahuan sekarang sudah dimasukkan ke dalam memori jenengan. Tapi masih mudah memanggil. Ya dengan punya putra berapa? Ah, saya ingat. Akhirnya, duit bojo, duh kok usah lali kula. Lah, ini betul lah. Ngelali nih, mboten lali. Akhirnya. Nah, pengetahuan manusia itu terbagi jadi 3. Yang diketahui sekarang, yang memori bisa dipanggil, masih mudah dipanggil, dan yang terakhir adalah di miring menawi, jangan ada tembok tadi. Ya, atau yang ketiga adalah memori yang di kapak-kapak nomor kita bisa mengetahui. Karena sudah terkubur dalam alam ketidaksadaran kita. Tahu saya orang psikologi. Tapi pintar orang psikologi ini dikira iya apa caranya Ustaz untuk mengetahui itu. Bisa lewat mimpi, bisa lewat macam-macam di membaca pikiran kita yang sudah. Nah, Al-Quran menyatakan wallahu ya'lamu sirra wa akhfa. Al-Quran. Allah itu mengetahui yang sir yang kita rahasiakan dan yang akhfa, yang jauh lebih dalam lagi, yang rahasia, yang kita pun sendiri sudah tidak tahu. Sampai nilai tak biar aku sudah ilim, itu tiba ya, baru ingat. Nanti waktu kita itu dibangkitkan di dalam kubur, semua dibuka oleh Allah. Iki sing iling, iki sing setengah iling, iki kon tidak iling, terus diutang dia toh, lagi toh. Nah, iki ketahuan semuanya. Itu namanya akhfa. Ya, yakin ya Allah itu ya'lamu sirra wa akhfa. Yang kita sembunyikan Allah tahu, bahkan yang kita sudah lupa karena kita menyembunyikan dulu, Allah juga sudah tahu. Ya. Istri saya kalau nyetrika, terus bajunya ditaruh di lemari yang lain atau di lemari satunya, saya tidak tahu dah. Saya lupa sama baju saya, nggak meliku terus. Sesuai iki mas, saya ngendi. Oh, namanya kita tidak tahu. Bayangin kalau itu adalah amal buruk kita. Belum kita tobati lagi dah. Kalau kelambi saya aja, loh alhamdulillah, dibayar pun dua pun. Mama yang itu senang aku, lekor dua kelambinya ada ini. Bayangin kalau nanti di akhirat ini tuh kamu pulau supe ya Allah, dereng pulau tobati ya Allah. Teman saya satu kampus haji. Kulo kemarin
ke rumahnya kulo takon ono sing aneh-aneh ndak. Dia cerita, Masya Allah Ustaz, minggu kulo kali RSI kelompoknya Badiyahnya, RSI Muhammadiyah UMM Temurbo. Yang menarik kata dia, kita itu nyampe di Mekah jam 5 atau maghrib lah. Terus kita itu merencanakan untuk umroh karena haji tamat. Itu jam 9 malam kata dia. Pulang kita itu jam 2, semua pulang jam 2 ke hotel lagi. Selesai melakukan umroh karena kan haji tamat tuh. Nah, begitu saya masuk kamar, masuk orang di dalam besar. Kaget aku, ada satu orang ternyata saya sudah di kamar tadi. Pak, sampai kok cepet deh. Aku jam 11 mau wes. Menekan loh. Saya betul tahu apa? Ya jawaban yang ada dia. Oh, bawa males aku. Aku orang putaran kok. Mulai aku sedang kok Pak. Di gua kotoran ini menungso. Wah, kayak kotoran. Aku ngiduk balik-balik. Jenenge teman saya bilang, gak ono Pak. Di ono kotoran itu. Istighfar sampean itu. Sampean udah percaya aku ketok dhewe. Ono wong sing ngangkat sarunge, ngengek di kono kabeh. Terus konyol kula. Nangis ya cerita ke saya itu sambil tangis ya. Laki-laki di orang Sumenep nih. Wallahi udah ceritanya gue ngarang loh. Terus orangnya sambil nangis ya cerita. Maksudnya itu, alhamdulillah saya ada begitu Ustaz, alhamdulillah kata dia. Saya juga banyak dosa kata dia. Jadi sampai perasaan dia itu menginjak banyak kotoran. Wedi, boten tengah sedang haram, ngantos belum dino. Eling kok ngiduk mana aku? Sampai bayang aja. Terus ngomongin istighfar dan konco-konco ini. Masya Allah. Nah, pertanyaan dulu. Ngeten itu elek napa apik? Ya rokok dengan mari. Niki elek napa apik ngene? Apik. Mengingat Ngeten nggih. Allah itu semua orang yang umroh atau haji jadi tamu nih Gusti Allah. Kulo sakniki dadi tamu nih jenengan. Lho konang sal kali. Mosok kulo kate disuguhi boten pasti ramah saya dari luar. Semua kenikmatan. Karena kulo dadi tamu. Mosok jenengan gak ada pikiran dadi tamu nih pangeran. Wong kurang ajar kok dikepuk orang ngene kok. Kok cek eleke sifat kita ini kepada Allah. Lagi nih, buat tentang sama itu, kada husnudzon kepada Allah. Nah, tapi kenyataannya tidak mau ya Ustaz, ngeten. Kata saya tadi, jenengan seneng loh buatan dibukakan aib kita di hadapan Allah SWT. Kersane kita sadar akan keburukan kita, terus tobat terus ya Allah di sepuro, mulai teng Indonesia bersih. Nopo seneng ditutup yang pangeran. Sehingga ada dosa, mulai yang Indonesia aman, tapi dosanya saya kata milih putih kan milih pertama tuh. Jadi alhamdulillah, masuk pulau ngeten, nek jenengan umroh atau haji, wonten hal sing boten sae, sing ridho teng Gusti Allah. Matur nuwun ya Allah, kula pancen elek ya Allah. Istighfar sing kakak, dan itu alhamdulillah seakan-akan Allah membukakan iki lho kesalahan. Sadari itu, dalu pangeran hilang pun dosane, murni kita pulang. Tapi pun tidak usah cerita-cerita. Wah, mulai terus Mekah itu bener blas. Nah itu tandanya boten diterami. Jadi kalau kita nih umroh atau haji ngalami boten enak wis cukup damel sampeyan. Dan nangis mawon teng Gusti Allah. Alhamdulillah. Matur nuwun ya Allah, kula ridho ya Allah. Mumpung derek teng akhirat. Jangan dikaaken kesalahan kula matur nuwun ya Allah, istighfar sing kathah, berubah, ilang dosa. Pun kados wong-wong niku salah memahami mudhun. Napa jenengan boten haji? Ustaz, kula sing wedi Ustaz. Kathah dosa kula. Justru kata dosa niku udah haji, lalu tentu mati durung haji tambah parah lah gitu. Ngoten maksudnya niku. Orang salah memahami. Sampai keweden wong badhe umroh kali haji. Padahal nopo mawon saelek-elek wonten mriku itu terbaik yang diberikan Allah buat kita. Yang penting syukuri, wis ngempet, boten usah ngomong elek. Penting. Ini kan karena dia cerita, karena dia menyaksikan, boten orang yang bercerita. Dia lek ngalami ngoten wis ditutup, bismillah. Matur nuwun ya Allah. Dan seterusnya.
Kecuali sampai mau cerita sebagai hikmah monggo. Ilaman sandal kayak macem-macem. Sing setunggalnya tambah lucu malah. Ikut KBIH UB. Teman saya juga satu. Saya kedua orang kemarin. Buat burung kedua. Kata dia itu setiap mau makan, yang makan siang itu, daging ayam itu koyok dagingnya menungso ya kan. Buat kolu pak, terus daging menungso, buat kolu. Itu coba bayangkan. Terus yang Ustaz Wan istighfar kok, Wan istighfar kok, macam-macam ya. Ini wonten sing boten aneh-aneh. Ini makanya kalau seneng lek haji kalau ketakonin kalau sing aneh-aneh enggak. Itu seneng hati kula wonten. Karena saya ingin tahu, menariknya nih, masya Allah. Lek kalau yakin wonten ngoten iki mana nih. Tapi ya tergantung kalau jenengan boten ngalami napa-napa nggih alhamdulillah. Tandane insyaallah pun sae. Atau kita jangan pernah mengatakan ojo-ojo sakit dan bukan karena Gusti Allah sayang ya kula. Yang penting pokok wis istighfar sing paling kathah kan seterusnya. Ngoten maksudnya. Itu sikap kita kepada Allah husnudzon penting. Boten suudzon. Lucu orang-orang ini. Padahal kata Rasulullah SAW orang sing siap dia mampu untuk berhaji, nggak ada yotro dan seterusnya. Dia nggak berhaji, tinggal pilih mawon mati Nasrani atau mati Majusi atau mati Yahudi, masya Allah. Makanya boten bangsa. Itu maksudnya wa alimum bidzats sudur. Wa alimum bidzats sudur. Kan jadi susah kados kula umroh iki. Wonten tiyang umur 75. Mulai awal dugi sampai akhir proses umroh ngetut kula tok. Nek liburi tok ngeten. Lah jenenge wong kan kepingin ijenan tok kadang. Usuk nangisnya pangeran, gelek pocon dhewe kan enak to hikmah. Kula muncul perasaan ngoten. Sempat Pak, kula dhisik Pak, tak tinggal bengi sepisan. Kula budal dhewe jam 2. Wonten mriku kula nangis. Kok egois ngene kok. Kula nangis terus ya Allah, kula nangis, kula istighfar kok. Kula mikir wong iku umur 75. Dadi tamune pangeran. Wis 75 ditutup nang Mekah. Kon sehat, kon nolong umroh gak gelem. Kok jenengan meneh kon kula istighfar terus. Ngapunten ya Allah. Boleh monggo Pak, nggih kula aturi. Tapi kan ngoten itu kula ndak iling. Ndak rumangsa menawi awak iki elek ta mboten. Baru ketika sendirian diilingi, ya Allah. Muga-muga dadi diterimane umroh kula, muga-muga ditarikan. Kan ngoten to akhire. Sapa ro dugi khidmat niku saged diterang. Lah ngene. Niku maksude dadi melankolis. Tapi maksudnya itu ngoten cara kita nih nopo namine. Semua nanti akan ditampakkan oleh Allah. Bagi saya itu menampakkan egois kamu itu. Dan seterusnya, wisin mulo, nangis mulo kepengenan. Astagfirullah, tapi sholat mulo nangis mulo ya Allah, ngapunten ya Allah. Balik bejek mulo, monggo Pak, monggo. Mulo tuh mikir-mikir ya Allah, diri kornya. Dan seterusnya. Nah kadang-kadang jenengan menawi haji atau kan wonten to dadi ketua kloter lah, nopo lah, wonten sumpek kene utang ngati. Dah, repot ya yo iki. Saya tadi aku pipis. Nah gitu. Nopo malih haji yang kemarin itu karena banyak orang tua, karena kan di atas 60 semua yang didahulukan. Habis Covid itu, banyak orang tua. Jadi yang muda-muda memang kasihan, ekstra. Petugas hajinya mau kata yang kolaps, ya, termasuk dokter-dokter yang kolaps. Karena kebanyakan orang tua, kasihan memang. Dan seterusnya. Kepanjangan gulungin. Wa huwa alimun bidzats sudur. Al-iman wa infaqil mal unsurani la budda min huma li najahil ummah. Sekarang kita masuk yang baru sudah tentang iman dan infak adalah dua unsur yang tidak akan menjadikan kesuksesan umat ini. Ayat ke-7, aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Sekarang mulai masuk ke tadi itu kalau kita pikirkan dia jenengan ayat-ayat sebelumnya itu ayat yang menggiring kita untuk beriman. Apa maksudnya?
Kalau sudah iman, ada hal yang kedua belum selesai, yaitu amal soleh, bentuknya konkret. Dalam surat Al-Hadid ini bentuknya adalah infak. Bukti konkretnya kita itu nggak ada kepedulian kepada orang lain itu adalah infak. Mari kita lihat ayat ini dibuka dengan kalimat aminu billah wa rasuli. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Oke? Wa anfiqu, boten cekap iman saja, wa anfiqu, dan berinfaklah. Infak itu dari kata nufaqa, ya, artinya pintu lubang tikus awalnya. Jadi pintu lubang tikus ya maksudnya. Lubang keluar tikus maksud saya, mohon maaf. Jadi tikus niku ada dua lubang atau banyak lubang. Pintu masuk sama pintu keluar. Jadi exitnya, ya exit door itu namanya nufaqa awalnya. Jadi kenapa disebut begitu? Karena tikus itu kalau masuk, keluarnya dia berbeda di tempat yang lain. Karena masuknya sama keluarnya berbeda. Dari situlah diambil kata munafik. Karena orang munafik itu seakan-akan digambarkan dia punya dua muka. Muka depan sama muka belakangnya beda. Ngomong I love you padahal I hate you, misalnya begitu. Ya. Beda, dia dua muka, two faces istilahnya. Nah, kenapa infak disebut begitu? Karena idenya itu orang itu kalau infak mengeluarkan dari satu pintu dan dia mengharapkan hasilnya di pintu yang lain. Kita mengeluarkan di dunia, ngarep hasilnya temu di akhirat. Ini orang infak itu ngoten secara bahasa. Wong saniki lucu, infak saniki kepingin hasilnya gak keringin. Namine apa niku? Investasi namine niku. Boten infak. Infak itu makin tengah akhirat. Makin tengah akhirat. Adapun yang diberikan di dunia niku bonus. Bonus mawon. Tapi hakikatnya kalau kita berinfak itu, karena itu kata infak itu harus kita pahami. Jadi boten ngersulo. Walaupun kata infak, tapi kok boten kasih ini. Karena kalau kita infak itu maunya pahalanya nanti di akhirat sana. Tentunya ini bonusnya seperti dihindarkan dari bala, diluaskan rizki. Ini semuanya bonus, bukan balasan dari kita infak. What maksudnya? Nah, kalaulah kita tidak diberi di dunia, mungkin Allah akan sempurnakan nanti di akhirat. Nah, jadi enteng. Yang kita ini ikhlas kalau infak, ngoten maksudnya. Karena banyak orang infak itu nanti ngoten, maunya infak karena berorientasi kepada dunia ini mau. Oke, awal infak rek muga-muga nopo. Dan boleh, tetapi jangan semata-mata hanya karena itu. Karena sesungguhnya kita infak karena bukti dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma ja'alakum, dan infakkanlah mimma dari barang ja'alakum yang menjadikan Allah menjadikan maksudnya mustakhlafina fi, yang Allah akan menjadikan kamu itu sebagai khalifahnya. Gini maksudnya ya. Harta yang kita miliki itu sebenarnya bukan milik kita memang, karena dia pernah dimiliki oleh orang sebelum kita. Tanah yang sekarang ini jadi rumah ini, biar nopo tanah pemilik rumah ini, boten tanah wong liya biar dituku. Makanya mantan ini dituku malah. Kita ini hanya menjadi khalifah. Kita ini mustakhlafina fi istilahnya. Kita itu diberi kekuasaan oleh Allah untuk memiliki. Dari kata khalifah, khalifah itu mengganti, pengganti itu bahasa Arabnya khalifah. Makanya lengkapnya itu bukan khalifah, khalifatu Rasulillah. Abu Bakar itu khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah SAW. Sinten nang tetap Rasulullah. Kados Gubernur Suryo, Gubernur Surabaya. Gubernur sing saiki cuma ngganteni aja. Tapi gubernurnya tetap terus yang memperjurah. Maksudnya itu kenapa disebut khalifah itu karena dia menggantikan. Nah, maksudnya apa? Semua pemilik harta ini hakikatnya miliknya Allah.
Allah berikan pada seseorang, orang yang mati diberikan kepada orang lain, orang yang mati diberikan kepada orang lain, dan seterusnya. Nah, kata Allah, infakkan dari harta itu. Kamu itu bukan memiliki, aku cuma titip kok sama kamu itu. Itu maksudnya wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Ini penting ya ngeten, kersane kita bukan sombong menawi gak ada harta. Kita ini kalau gak ada harta banyak, pikirkanlah ayat terakhir surat At-Takatsur tadi. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Mulai mikir, waktu ketemu pangeran, yo aku jalan. Ketika ditanya, kemana saja kamu menafkahkan hartamu? Kemana saja kamu menggunakan hartamu? Wah, buat dulu. Sehingga kemudian kalau kita banyak harta, mikirnya itu ngeten. Aduh, buat ini besok hisapnya. Dan kita mulai sekarang sudah mempersiapkan jawaban apa nanti saya kalau bertemu dengan Allah SWT. Kalau kita sedikit harta, kita pikirnya juga insya Allah saya sedikit hisapnya di akhirat. Sehingga banyak harta atau sedikit harta boten membuat kita satu. Kalau sedikit boten rendah diri, kalau banyak boten tinggi hati. Karena semuanya melihat dari kita ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam bahasa agama harta itu fitnah. Bagi yang banyak dia fitnah karena nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedikit dia juga fitnah karena dia dilatih untuk bersabar, ridho, qanaah dan seterusnya. Bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk dibangga-banggakan. Karena cara kita melihat harta kemudian berbeda. Cara kita melihat harta itu prinsipnya. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Adapun orang-orang yang beriman minkum di antara kalian wa anfaqu dan mereka menafkahkan lahum bagi mereka jika mereka melakukan dua hal ini ajrun kabirun. Ajrun itu upah atau balasan ya. Menariknya begini. Dalam bahasa Arab kalau ada kata benda yang tidak dikasih al depannya, bukan al-ajru tapi ajrun, dikasih domaten, dikasih tanwin belakangnya, maknanya ganjaran atau pahala yang sangat istimewa. Jadi maknanya itu litakzim. Seperti saya takzim itu pengagungan. Koyong ini kayak wong Surabaya yang ngomong wayu, nah, kayak gitulah. Jadi kalau disebut ajrun pakai domaten, ya, karena pakai tanwin, itu maksudnya bagi mereka ini yang beriman dan berinfak, maka dia akan dapat pahala, dapat ganjaran yang luar biasa. Tapi belum cukup oleh Allah dikasih setelah ajrun azim, tambah lebih besar lagi. Itu ibarat ngomong itu tumpuk-tumpuk, saking agungnya, saking besarnya pahala yang diberikan Allah kepada orang yang melakukan dua tadi, iman dan infak. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin walladhi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Sekarang hal-hal yang diwajibkan dari keimanan yang kita miliki ada 4 nantinya. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-8, wa ma lakum ya la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Ma lakum itu dalam bahasa Arab artinya adalah pertanyaan yang karena kita shock. Ya, malakum itu kayak piye to awakmu itu? Nah, kok tanda bahasa Jawa nih. Ada apa denganmu? Tapi karena shock kita melihatnya itu. Seperti kayak beginilah. Istri kita dikasih uang belanja 1 hari, misalnya gawe blonjo biasanya di depan rumah tuku wolijo
100.000 atau 50.000 wis cukup. Ini dititipi gue, iki sama gue demo ning 300. Kasih 300. Entek, kita shock terus. Iya tau kan ibu. Nah, ini namanya malakum. Atau saya dramatiskan lagi. Jenengan tumut ujian, sudah saya kasih jawabannya. Kok ujian nomor 1 A ya, nomor 2 B, nomor 3 enggak lulus. Terus kita ngomong, malakum. Iya tau awak minggu. Nah, ini namanya malakum. What's wrong with you? Mata saya ngomong Inggris. Kan, ya apa sih? Nah, ini malakum kata Allah. Wa malakum la tu'minuna billah. Ada apa sih dengan kamu ini? Ngapain kamu di sini? Iya itu awak ini. Kok tidak beriman kepada Allah dan Rasul yang yad'ukum, yang mengajak kepada kalian litu'minu bi rabbikum, untuk beriman kepada Rabb kalian. Kalau saya insya Allah pun kuat suara bro. Untuk beriman kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan sungguh-sungguh Allah itu telah mengambil perjanjian atas kalian in kuntum mu'minin, jika kalian semuanya itu adalah benar-benar merupakan orang yang beriman. Saya bacakan di sini wa rawaina fil hadis min tariqi fi awal sahih kitabil iman fi sahih al-Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawman li ashabi ayyul mu'minina a'jabu ilaikum iman. Kata Rasulullah suatu hari yang kepada para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ayyul mu'minin, mukmin yang manakah a'jabu ilaikum, yang paling menakjubkan buat kalian imannya. Qalu, para sahabat menyatakan al-malaika, ya malaikat ya Allah ya Rasulullah. Qala wa ma lahum la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim. Bagaimana mereka tidak beriman kepada Allah padahal mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu, para sahabat sudah menyatakan fal anbiya, kalau demikian para nabi ya Rasulullah. Para Rasulullah SAW kemudian menyatakan kepada sahabatnya, wa ma lahum la yu'minuna wal wahyu yanzilu 'alaihim. Bagaimana kalian sahabat itu tidak memiliki iman yang baik padahal wahyu itu turun kepada kalian? Ya wajar lah awak iman yang itu. Qalu fanahnu, kalau begitu kami ya Rasulullah. Wa ma lakum la tu'minuna wa ana baina adhurikum. Bagaimana kamu tidak beriman padahal saya berada di antara kalian? Kata Rasulullah SAW. Nabi kemudian menyatakan, walakin a'jabul mu'minina imanan, akan tetapi orang mukmin yang paling menakjubkan imannya qaumun, satu kaum yajiduna ba'dakum, akan datang setelah kalian, yaitu setelah sahabat umat seterusnya ini ya, yajiduna suhufan, dia mendapati suhuf yu'minuna bima fiha, dan dia mengimani apa yang ada di dalamnya. Kita mendapati hadis diimani, kita dapati Al-Quran, kita imani ya. Waqad dzakarna tarafa min hadza fi awal surah Al-Baqarah alladziina yu'minuna bil ghaib. Itu maksudnya tadi alladziina amanu ya. Oke. Waqad akhadha minkum mitsaqakum qala wadhkuru ni'matallahi 'alaikum mitsaqal ladzi ila akhirih wa anna al-murad bidzalika al-mitsaq alladzi ukhidha 'alaihi fi sulbi Adam wa huwa madhhabu Mujahid. Yang pertama, ada yang menyatakan yang dimaksud dengan kalimat waqad akhadha mitsaqakum, padahal Allah telah mengambil mitsaq. Mitsaq itu perjanjian yang sangat kuat. Mitsaq itu gambarannya di dalam Al-Quran seperti perjanjian Bani Israel dengan Allah SWT. Jadi Nabi Musa sama Bani Israel sama Allah SWT itu punya perjanjian bahwa mereka itu akan tunduk patuh kepada Allah SWT ya. Tapi yang menarik, begitu mereka melakukan kesalahan, itu malaikat mengangkat gunung atau tur ya. Jadi gunung itu kalau tidak ada pohonnya, bahasa Arabnya jabal. Kalau gunung ada pohonnya, bahasa Arabnya tur ya. Jadi diangkat tur berarti ada pohonnya ini ya, dan kemudian mau ditimpakan kepada Bani Israil. Quran menyatakan wa idnakabnal jibala ya, kata Al-Quran, ketika kami angkat gunung itu di atas mereka ya, karena mau dia ambil perjanjian itu.
temen tak ngelakuin kondak gini Allah orang Yahudi gitu Bani Israil. Makanya dia mudah bersujud ketakutan, menempelkan pipi kirinya dan sambil miringnya hari ningali karena ketakutan gunung mau jatuh kepada kita. Peristiwa itu, perjanjian itu disebut dengan mitsaq. Perjanjian yang sangat kokoh, maksudnya perjanjian yang kalau kita tidak melaksanakan beresiko dengan hukuman, namanya mitsaq. Suami istri akad nikah namanya mitsaq. Mitsaqon ghalidh, perjanjian yang sangat kuat, yang ghalidh. Makanya dalam hadis itu menyatakan rahim itu diikatkan di arsy Allah. Siapa yang mengikatkan kasih sayang, dia seperti ada tali yang mengikatkan ke arsy Allah. Siapa yang memutuskan tali kasih sayang itu, maka menggoncangkan arsy Allah SWT. Terputus juga dia dari Allah SWT. Itu saking jeleknya orang yang cerai dan seterusnya. Karena dia minta karena itu semarak-maraknya harus ditahan. Jangan mengeluarkan kata-kata begitu. Saya punya murid lah yang dulunya belum bekerja istrinya, suaminya yang bekerja jadi wartawan. Nah ini dulu murid saya, jadi dia dapat beasiswa ke Australia, si perempuannya, istrinya. Akhirnya suaminya kalah, tidak ikut kerja. Dia resign dari pekerjaannya, ikut istrinya. Di sana bekerja, seterusnya pulang. Pulang istrinya masih jadi dosen honorer, suaminya masih kecil. Suaminya semua segala macam lah dia lakukan, dan seterusnya. Sekarang istrinya jadi PNS, mulai enak, tukaran. Nah, WA ke saya malam-malam si istrinya, Ustaz, ono lil. Nah, saya seperti itu sudah anak saya ya. Saya bilang, Ustaz, nopo kula niki cerai sampun. Nopo? Suami saya bilang begini Ustaz, satu, pokoknya kon haram nyetrika baju saya selama-lamanya. Kata dia, iki nopo? Tidak mau cerita dia, awalnya dia cerita orang lain itu gini Ustaz, pulau perasaan paling ya dewe. Dan kalau ada orang gini-gini saya udah perasaan itu paling sendiri. Terus yang kedua keluar kata-kata semoga kamu bahagia dengan pencapaianmu itu. Ya. Tinggalkan aku, semoga kamu bahagia dengan pencapaianmu. Wedi terus, saya ini telepon pulau, nopo niki pun capai Ustaz. Ya dan seterusnya lama-lama dia ngaku gay pulau abang, pun malopo dan seterusnya. Agak menarik. Tidak semuanya, ya, tapi banyak perempuan yang kalau dia sudah lebih kuat dari suaminya, punya uang duit penghasilan dewe, kadang-kadang lali nurut dengan bojone. Padahal statusnya perempuan dua studio koyo opo, badue koyo kosa, perempuan itu terbaik pertama kata Rasulullah SAW, tidak amartaha atau aska. Kalau engkau memerintahnya, dia mentaati. Itu ciri pertama wanita soleh. Terus saya katakan begini, tapi abot kadang-kadang saya menduga koyo egois mulai enak ini kok cerita gak gelem rame gitu terus ini dan seterusnya. Tapi lagi-lagi kita ini kalau bicara laki-laki dan perempuan, suami istri, seringkali cuma perempuan kok yang disuruh perantaraan. Tapi di satu sisi Quran itu menyatakan suami itu keterpauan. Itu jadi sebenarnya dua sisi. Qawwam itu suami yang mengestabliskan istri, menegakkan istri, boten doyong ke kiri, boten doyong ke kanan. Maksudnya ditanggung jawab dia, memberi rumahnya, hartanya dan seterusnya. Ya, zahiran wa batinan. Jadi satu sisi saling dan seterusnya. Makanya kenapa sih laki-laki dituntut bekerja dalam Islam itu? Karena begitu. Karena kehormatan laki-laki adalah pada pekerjaannya dan seterusnya. Sampai coba aja dengan nanti ingat hadis kenapa perempuan masuk neraka. Ya, hadis Mi'raj ketika ditanya Rasulullah, aku lihat perempuan di sana. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah? Karena kesalahan perempuan itu dulu
tidak pernah berterima kasih kepada suaminya dan bahkan menyatakan bahwa seakan-akan dia belum pernah mendapatkan kebaikan dari suaminya sedikit. Ini wong ahli rokok. Nah, Mas kalau lebih sampean, semsorok tok isine. Kau lembaga bagian yang itu, masya Allah ya. Hati-hati itu ahli rokok. Ya, namanya kita menikah, siapa sih yang sempurna? Tidak ada yang sempurna, semua punya kelemahan dan seterusnya. Tapi kalau kita mikir pernikahan itu kita arahkan untuk mencari ridhonya Allah, tidak. Bukankah kita nikah itu karena kita mencari ridhonya Allah? Ada kelemahan istri, sabari. Mungkin dari situ kita akan mendapatkan surganya Allah. Wonten kelemahan suami, sabari. Ya, dan seterusnya. Karena kita saling memperbaiki. Kalau mencari yang sempurna, betul wonten Nabi Muhammad mawon. Sing sempurna niku liyane mboten. Meskipun jenenge Nabi loro Muhammad Yahya, iki boten sempurna. Wis Nabi loro niku. Dan kita boten sempurna. Saya banyak kekurangannya dan seterusnya. Jangan mencari kesempurnaan, tidak mungkin gitu. Itu pentingnya. Namanya mifak, namanya mifak. Nah, jadi kalau ada mifak, ada tanggung jawab di dalamnya. Kalau kita tidak menunaikan, nanti ada hukuman. Kata Allah, kenapa kamu tidak beriman? Waqad akhadha mitsaqakum. Padahal sungguh Allah telah mengambil perjanjian atas kalian. Kapan itu? Yang pertama pendapatnya adalah bai'atul Rasul. Pendapat yang pertama, ya waktu sahabat berbaiat kepada Rasulullah. Ketika menyatakan bayat itu atau ketika dulu orang masuk Islam itu tangannya diberikan kepada Rasulullah untuk berbaiat. Pulau siap nopo nabi ini masuk ke asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Ya, menjalankan itu tidak syirik, tidak apa, seperti baiat-baiat yang dilakukan pada baiat Aqabah, Ulam, dan seterusnya. Nah, ini nanti dipelesetkan tentang LDDI, keliru ya. Niku jadi kedah baiat. Kedah baiat pakai boten sah Islamnya dan dianggap kafir oleh Islam zaman aduan. Hati-hati ya, salah satu sempalan dalam Islam. Orang yang Kediri itu satu perak Jombang, perak Jombang. Itu salah satu yang salah ya. Itu baiatnya itu begitu. Ya. Padahal baiat itu adalah kalau konteks sekarang ya kesetiaan kita kepada pemerintah yang sah. Menggunakan ini baiat kita. Jadi kalau bugot menentang padahal belum tidak cukup syaratnya untuk bugot, namanya kita bilang mati jahiliyah orang kayak begitu. Ya, tapi misalnya kalau sekarang Jokowi, tetapi kan banyak kelemahan dia tetap, tapi kita kudu sam'an wa ta'atan. Ngoten, itu sikapnya Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun kesalahannya ya kita kritik, gitu. Ya, dan seterusnya. Kita ini hanya boleh bugot kepada pemerintah jika pemerintah melaksanakan kesalahan menyelisih syariat Allah secara terbuka. Contoh dari proses para ulama dan sholat secara terbuka. Jangan dan sholat dan seterusnya. Atau dulu Raja Presiden Tunisia itu utang TV Ramadan dia ngambil air gitu. Kita ini bagi orang-orang yang sedang bekerja mau pegawai negeri mau apapun, maka sebaiknya tidak usah puasa karena akan menurunkan etos kerja. Maka semua yang bekerja tidak usah berpuasa dan dicontohkan sama dia, saya ini presiden nggak puasa. Masalah itu presiden Tunisia zaman itu. Setelah ngomong wonten wong paling alim saat itu mungkin di seluruh dunia paling alim, namanya Thaha Ibn Ashur yang mengarang kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Itu wong paling alim saat dunia saat itulah. Wong Tunis, orang Tunisia. Dia di samping yang itu, setelah ngomong presidennya, terus ngomong, bukankah demikian ya Syekh? Gua coba yang susah ya, misalnya niku di istana, di syuting kali TV. Kira-kira jangan terus ngomong, waduh, aku sampai ngomong enggak, buyar aku ini, nggak. Tapi ulama betul betul, Ibnu Ashur sudah menyatakan salah si raja tadi dan seterusnya, sehingga nanti dia dapat pengucilan dan segala macam. Thaha Ibn Ashur ya, pengarang tafsir Tahrir wa Tanwir. Wonten musuh itu namanya baba-baba itu belakang. Ya.
Wah, wis ndak tahu. Itu Presiden Tunis dulu. Harus nah, kalau kayak begitu kita bugot boleh. Kita boleh. Sekarang tidak bisa bugot. Salah satunya kalaupun jenengan boten setuju ya lewat jalur konstitusional. Bikin partai, kalahin. Nah, gitu cara. Nggak boleh. Nggak boleh. Dan jenengan melu-melu mentang mati jadi dia. Ngoten maksudnya. Hadis itu maksudnya ngoten. Tapi diselewengkan oleh orang-orang ini dengan kalau tidak pihaknya aku kafir Pak. Nah, jadi kurang ajarin ngoten jadi plesetkan. Oke. Yang kedua pendapatnya adalah ini dimasukkan dengan misak waktu kita perjanjian di alam ruh. Ini terakhir ya, saat kita berkumpul semuanya di alam ruh, terus Allah menyatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita menyatakan apakah kamu siap menjadikan Allah itu sebagai pengatur hidupmu, yang memilikimu, yang menguasaimu, yang memberikan aturan kepadamu, yang memberikan nikmat kepadamu. Itu namanya rohnya, semuanya itu namanya roh. Kita menyatakan bala syahidna, ya Allah, kami bersaksi. Artinya kita itu sejak awal dulu sudah bersaksi, pulau purun diatur panjenengan, pulau siap dimiliki panjenengan, pulau siap, itu maksudnya. Makanya Allah mengingatkan sekarang begitu kamu lahir, kok kamu tidak mau beriman? Bukankah aku telah mengambil mitsaq dengan kalian? Itu maksudnya. Ya, itu yang disebut al-murad bi dzalikal mitsaq alladzi ukhida alaihim fi sulbi Adam. Ya, saat kita masih berada di sulbinya Nabi Adam. Wa huwa madhhabu Mujahid. Ini adalah madhabnya Mujahid. Wallahu a'lam. Wallahu. Iku mawon untuk ayat ke belum selesai. Oh sudah. In kuntum mu'minin. Ini lagi panjang kalau ayat ke-9. Kita stop ayat ke-9 mawon ya, insyaallah berikutnya kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Tadi rencananya itu saya mau bicara tentang al-hijrah dalam Quran. Ada 5 hijrah tapi supe belum, tak pikir boten-boten kajian yang berurut, tapi boten-boten apa. Sekedar tambahan mawon, boten saya jelaskan. Orang itu boleh pindah dari negerinya karena 5 alasan menurut Al-Quran. 1, karena agamanya dia mendapatkan penganiayaan atas nama agama. 1. Yang kedua, orang boleh hijrah karena mencari ilmu. Yang ketiga, orang boleh hijrah karena dia mencari rezeki. Yang keempat, orang boleh hijrah karena tujuannya untuk melakukan eksplorasi dan tafakur, ya tadakur. Misalnya saya kepingin lihat bagaimana ya negeri sana itu, apa yang bisa saya ambil ibrohnya, boleh. Ngelencer tapi tidak sekedar, bukan untuk maksiat, boleh. Ya, misalnya zaman mau saya mau tinggal di sana Pak, berapa bulan, boleh, asalkan niatnya itu. Yang terakhir adalah orang boleh hijrah karena takut dia akan melakukan perbuatan maksiat di satu tempat itu. Ini yang paling relevan buat kita. Yang terakhir ya, karena Rasulullah SAW menyatakan al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Muhajir adalah orang yang hijrah dari apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang saya perlu sampaikan. Moga mulai pertanyaan sebelum kita akhiri.